Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Nadita Kirani dengan NIM 0801202110. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kali ini, saya akan membawakan video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bencana yang diampu oleh Ibu Dinda Dwi Khairani JSKM MKM tentang penanggulangan bencana dan kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Yuk, mari kita simak videonya. Indonesia merupakan wilayah rawan bencana. Ini terbukti dengan adanya aktivitas bencana alam yang terjadi setiap tahunnya, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Wilayah Indonesia yang diapit oleh dua samudra dan daratan yang dijajari oleh gunung berapi membuat prospek terjadinya bencana alam tak terelakkan lagi. Selain itu, iklim tropis Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya bencana alam. Lalu, apa itu bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tersebut harus ditanggulangi secara cepat dan tepat. Selanjutnya, apa itu penanggulangan bencana? Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Upaya penanggulangan bencana meliputi 3 tahap, yaitu pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Pra-bencana yaitu dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Tanggap darurat bencana yaitu kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Pasca bencana dilakukan saat setelah terjadi bencana. Indonesia menjadi negara yang paling banyak mencatat korban jiwa akibat hantaman gelombang pasang tsunami. Tsunami Samudra Hindia yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 merupakan yang paling mematikan. Lalu, bagaimana penanggulangan bencana tsunami? Pra-bencana. Upaya yang dapat dilakukan pada tahap pra-bencana tsunami meliputi mengetahui tanda-tanda sebelum terjadinya tsunami, terutama setelah gempa bumi. Memantau informasi mengenai potensi tsunami setelah terjadi gempa bumi. Cepat berlari ke tempat yang tinggi untuk sementara waktu. Tanggap darurat. Tindakan yang dapat dilakukan pada saat terjadi tsunami meliputi setelah terjadinya gempa bumi yang berdampak pada rumah Anda, waspadalah terhadap gempa bumi susulan. Usahakan tetap tenang untuk menyelamatkan diri dan keluarga ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Hindari jalan melewati jembatan. Jika mendengar sirine bahaya tsunami, perhatikanlah peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Pasca bencana. Tindakan yang dapat dilakukan saat setelah terjadinya tsunami meliputi jauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang, berpartisipasi dalam kaporisasi sumber air bersih, perbaikan jamban, dan saluran pembuangan air limbah. Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air genangan tsunami. Melakukan perbaikan lingkungan, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, serta pemulihan pelayanan publik.
pembangunan kembali sarana dan prasarana, revitalisasi kembali partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Bencana tsunami menimbulkan dampak terhadap korban, tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga menimbulkan gangguan kesehatan, di antaranya diare. Bencana tsunami membuat warga yang menjadi korban kesulitan untuk mencari air bersih, sehingga risiko diare menjadi sangat tinggi. Hepatitis A. Tidak tersedianya sumber air bersih di tempat pengungsian korban tsunami membuat risiko hepatitis A menjadi sangat tinggi. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain melalui sumber air yang tercemar feses. ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Korban tsunami yang berada di pengungsian berisiko tinggi mengalami ISPA karena penyakit ini bisa menular melalui droplet. Meningitis atau radang selaput otak terjadi akibat infeksi bakteri, virus, jamur, maupun protozoa. Penyakit ini dapat ditularkan melalui kontak jarak dekat, batuk, bersin, atau lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya. Dalam penanggulangan bencana, tahap tanggap darurat yang harus cepat dilakukan agar meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi yang baik untuk memastikan agar dampak yang terjadi segera ditangani. Dengan adanya penyakit di pengungsian, maka para korban tsunami harus tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Jangan biarkan bencana alam datang bersama wabah penyakit di pengungsian.